Oke, sobat akuntansi, ya, kali ini kita membahas tentang materi neraca saldo. Nah, apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi mengenai informasi saldo dari seluruh akun yang ada dalam sebuah laporan keuangan. Nah, jadi intinya ini adalah semua akun nanti ditampilkan di sini dan berisi saldo-saldonya. Nah, jadi saya jelaskan dulu di sini. Di sini ada bukti transaksi, ya, review dulu ke materi sebelumnya. Terus ada jurnal yang sudah kita pelajari ke materi sebelumnya, buku besar, ya, baru sekarang kita masuk ke neraca saldo. Nah, sekarang gimana cara posting dari buku besar ke neraca saldo? Oke. Nah, ini sebelum saya menjelaskan neraca saldo, saya tampilkan dulu buku besar dari materi sebelumnya. Ya, di sini ada buku besar, saya pakai, kalian lihat kalau misalnya belum paham tentang buku besar, bisa lihat di materi sebelumnya. Nah, di sini ada buku besar yang saya pakai, itu adalah buku besar Kunti. Nah, di sini ada buku besar kas, ya, buku besar kas. Nah, langkah selanjutnya adalah buku besar kas ini kalian jumlahkan antara debit dan kredit. Nah, setelah dijumlahkan, nah, terus dicari selisih atau dikurangkan. Nah, ketemu selisihnya, nanti kalian taruh di selisih mana nominal yang besar. Contohnya nih, karena ini nominal besar, nanti kalian taruh di debit, ya, khusus yang kas. Nanti kas saldonya kalian taruh di debit. Oke, ini saya tampilkan lagi buku besar modal, ya, peralatan, perlengkapan, beban listrik, terus beban air, utang, ya, utang BRI, beban gaji, pendapatan jasa mebel, sewa dibayar di muka, pendapatan jasa iklan, prive, ya. Nah, sekarang kita masuk ke neraca saldonya. Nah, jadi kalian buat tabel seperti ini dulu, nomor, nama akun, debit dan kredit. Nah, di sini untuk nama akunnya, nama akun itu harus berurutan. Maksud berurutan bagaimana? Berurutan itu kalian tampilkan dulu yang harta dulu atau aset dulu. Jadi kalian tampilkan di harta atau aset akun-akun yang termasuk harta atau aset. Itu bisa kalian lihat di materi sebelumnya, yaitu materi jurnal umum. Itu ada saya tampilkan akun-akun, ya, yang ada di harta, yang dikelompokkan di harta. Oke, di sini saya tampilkan kas, ya, kas. Nah, kas di sini saya taruh di debit 20.350. Dapatnya dari mana? Nah, yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi saya kembali lagi, back lagi, ya, di buku kesan tadi yang saya bilang di sini kan ada selisihnya nih, ya, dan cari selisihnya antara debit dan kredit. Nah, sudah dapat selisihnya karena posisinya debit besar debit, jadi kalian taruh di neraca saldo itu di debit. Oke, ya, kreditnya nggak usah ditulis lagi karena kita udah menemukan selisihnya atau dikurang. Bagaimana yang sendirian seperti ini, yang tunggal seperti ini nggak usah dijumlahkan, cukup kita tulis. Kalau misalnya di debit, kita taruh di debit, kalau tulis di kredit, kita tulis di kredit. Oke, udah paham sobat akuntansi? Oke, kita lanjut ya ke neraca saldo. Nah, di sini nih 20.330.000. Nah, nama akun berikutnya, jadi kita habiskan dulu dia khusus nama akun yang jenis kelompok akun harta, ya. Jadi sini ada perlengkapan 400.000, ya. Caranya sama, kalau dia di debit kalian pindahkan di debit dari apa? Dari buku besar. Peralatan 1.800.000, sewa dibayar di muka 240.000, utang toko anugerah, ya, habis karena 1.800.000 sama 1.800.000 impas, bisa kalian lihat di sini, ya. Utang, nih 1.800.000 dia habis, ya. Oke, batas utang tadi. Oke, hutang Bank BRI 10 juta, kita taruh di kredit karena dia lihat di buku besar di kredit, ya. Nah, jadi
Saya ulangin sebelumnya. Jadi ini urutannya adalah yang harta. Jadi kalian lihat, saya ulang lagi, kalian lihat atau kelompokkan yang nama akun harta dulu kalian tampilkan. Setelah harta habis baru masuk ke hutang, ya. Nah, hutang habis baru masuk ke modal. Nah, modalnya 10 juta. Terus ada prive 92.000. Terus ada lagi ke pendapatan. Jadi habis modal kalian baru masukkan ke pendapatan. Pendapatan 1 juta jasa mebel. Jasa iklan 2.500.000. Beban listrik 60.000. Ya, beban air 100.000. Ya, habis pendapatan baru ke beban. Ya, beban gaji 78.000. Nah, setelah selesai semua udah, jadi ingat saya ulangi lagi, dia harus berurutan. Kalau buku besar tadi nggak berurutan nggak apa-apa. Nah, tapi kalau di neraca saldo itu harus berurutan. Urutannya harta dulu, ya, selesaikan harta. Kalau masih ada teruskan harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Setelah ini kalian jumlahkan antara debit dan kredit. Nah, seperti ini. Jadi setelah dijumlahkan hasilnya sama atau balance 23.500.000 di debit, dan di kredit juga 20.500.000. Nah, bagaimana kalau misalnya sobat akuntansi kalau misalnya nggak balance? Nah, berarti kalian ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Nah, kesalahannya apakah penjumlahan di buku besar, atau salah taruh di debit dan kredit gitu loh, atau salah di jurnal, ya. Jadi bisa kalian tracking dulu dari buku besar dulu, salahnya di mana, atau penjumlahannya biasanya di penjumlahan, atau misalnya di salah taruh debit dan kredit. Nah, kalau misalnya nggak ketemu juga, udah benar semuanya, baru kalian ke jurnal umum. Nah, biasanya di jurnal umum itu ada kebalik jurnalnya, ya, yang harusnya di debit taruh di kredit, yang kredit taruh di debit. Nah, oke, gampang kan sobat akuntansi? Ya, cukup sekian penjelasan dari saya.